Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Nah, sebelum kita mulai belajar, alangkah lebih baiknya untuk kita berdoa terlebih dahulu supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Satu orang pimpin doa dalam hati. Coba kamu yang paling banyak. Belum mulai pelajaran pada selesai. Ada yang tidak masuk? Ayu nih. Dan? Ya. Cuma itu? Ya. Oke, hari ini sudah siap belajar? Ya. Masih pagi ya? Ya. Oke, semangat pagi. Minggu lalu kita pernah belajar tentang komponen-komponen darah. Ya. Ada yang masih ingat? Komponen-komponen darah ada apa saja? Angkat tangan. Satu orang, jangan rebutan. Angkat tangan bisa. Angkat tangan. Plasma darah. Terus? Nah, sel darah itu dibagi menjadi tiga juga. Apa saja? Sel darah merah, sel darah putih, sel trombosит. Oke. Hari ini saya akan jelaskan tujuan pembelajaran kita. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama, menjelaskan peran golongan darah yang sesuai pada transfusi darah. Di sini saya ada tayangkan video. Sebelum kita mulai, kita bagi kelompok dulu ya. Coba bagi 4 kelompok saja. Sambil kalian perhatikan video yang saya akan tayangkan. A surface view of the damaged area shows that the knife ruptures a blood vessel. This causes immense loss of blood. Inside the artery, we observe the RBCs and platelets, which escape out through the damaged area. These RBCs and fibrin threads together form the blood clot. This clot manages to plug the gap in the ruptured artery and thus prevents further blood loss. Nah, dari video tersebut, kira-kira ada yang tahu video apa itu? Proses pembentukan darah. Oke, ada yang lain? Oke, betul kata temannya, ini adalah proses pembekuan darah. Perhatikan, di sini ada bagan. Ini adalah bagan proses pembekuan darah. Yang tadi itu adalah videonya. Jadi, ketika tangan kita terluka, maka trombosit yang ada di permukaan yang luka itu akan pecah. Jadi darahnya keluar seperti yang ada di video tadi. Kemudian nanti setelah trombosit ini pecah akan mengeluarkan yang namanya enzim tromboplastin atau enzim trombokinase. Nah, setelah itu enzim trombokinase ini akan mengubah protombin menjadi trombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Nah, setelah itu trombin ini akan mengubah fibrinogen menjadi benang fibrin, sehingga nanti lukanya itu akan sembuh dan terjadi pembekuan darah seperti yang tadi. Coba kita ulang lagi ya. Nah, trombosit ini nanti akan mengeluarkan enzim trombokinase atau tromboplastin. Ini adalah enzim trombokinase. In the presence of tromboplastin and calcium ions, the prothrombin present in Nah, enzim trombokinase ini akan mengubah protombin dengan bantuan ion kalsium menjadi trombin. blood gets converted into thrombin. This thrombin now catalyzes the conversion of fibrinogen into fibrin. These fibrin travel towards the damaged area.
jadi Empat. apa saja? Oke, nah di mana golongan darah A itu memiliki aglutinogen atau antigen A dan memiliki aglutinin atau antibodi B. beta. Kemudian yang golongan darah B memiliki antigen B B. dan aglutinin atau antibodi alfa. Selanjutnya coba baca setoran. Kalau golongan darah AB dia punya aglutinogen apa aja? Coba baca. AB. Tidak ada aglutinogen. Ya, tidak ada. Kemudian kalau golongan darah O dia tidak punya aglutinogen, tetapi dia memiliki aglutinin. Nah, ini adalah uji serum golongan darah. Coba kalian perhatikan, ini adalah uji serum golongan darah sistem ABO. Jadi kalau kalian mau menentukan golongan darah kalian A, B dan O, kalian bisa perhatikan di sini. Nanti di sini ada namanya aglutinase. Aglutinase itu adalah penggumpalan. Jadi nanti kalau misalnya contohnya nih, kalian mau mengetahui golongan darah kalian. Jadi nanti darah kalian diambil terus ditetesin ke masing-masing anti A, anti B sama anti AB. Nah, kalau misalnya nanti darah kalian itu menggumpal pada anti A, berarti golongan darah kalian itu A. Begitu juga dengan yang B, golongan darah B, AB dan O. Bisa dilihat kan? Yang kedua, sistem golongan darah itu ada sistem resus. Nah, sistem resus ini pembagian golongan darah yang berdasarkan ada tidaknya aglutinogen atau antigen dan aglutinin atau antibodi pada permukaan eritrosit. Coba, apa bedanya gambar yang resus positif sama resus negatif? Siapa yang bisa? Angkat tangan. Gak apa-apa, angkat tangan. Coba. Kiri. Oke, kalau yang RH plus itu ada. Kalau yang RH minus itu polos. Kalau yang RH positif Ada kirinya. Kalau yang F kami nggak ada. ya. Kalau yang RH positif itu dia memiliki antigen atau antibodi di permukaan eritrositnya, sedangkan yang resus negatif dia tidak ada aglutinin atau aglutinogennya di permukaan eritrosit. Gampang kan? Proses transfusi darah. Boleh. Ya, jangan. Universal itu adalah golongan darah yang bisa menerima semua golongan darah. Contohnya golongan darah yang bisa menerima semua golongan darah apa saja? Apa? Oke. Kalau donor universal adalah Yang tidak bisa adalah pendonor yang bisa mendonorkan darahnya ke semua golongan darah. Golongan darah? Oke. Coba kita lihat ya transfusi ini. Perhatikan. Kalau dia gambarnya delta berarti darahnya menggumpal. Kalau delta darahnya tidak menggumpal. Misalnya ini ada pendonor A mendonorkan darahnya ke golongan darah A. Lihat, dia tidak terjadi penggumpalan. Ingat kembali di sini. Perhatikan. Nih. Golongan darah A dia tidak menggumpal. Kenapa? Karena aglutinogen pada golongan darah A itu A dan aglutinin atau antibodinya itu beta. Jadi dia nanti yang A sama yang ini ketemu. Harus dia berbeda.
ya harus berbeda. Nah, kalau yang ini kenapa golongan darah B ke golongan darah A dia terjadi penggumpalan? Karena coba perhatikan, golongan darah A punya antigen punya antibodi ya. Ini nama lainnya antigen A, sedangkan yang B punya antigen G. Terus yang A punya antibodi beta, sedangkan yang B punya apa? Nih, perhatikan. Nanti ketemu nih. Yang antigen A sama antibodi apa? Sama. Jadi ini tidak boleh ada yang sama ketemu. Nanti akan terjadi yang namanya penggumpalan. Darah itu akan menggumpal, jadi tidak bisa ditransfusikan. Akibatnya nanti akan terjadi hemolisis. Artinya darah itu permukaan darah itu akan pecah sehingga nanti dia akan tersebar ke plasma darah. Paham sampai sini? Paham. Begitu juga dengan yang AB. Kenapa AB nggak bisa? Coba lihat. Kenapa? Karena antibodinya itu AB dan antibodinya tidak ada. Sudah paham? Sudah paham? Sekarang kalian kerjakan KPD yang sudah saya bagikan. Tani yang menerima kerjanya mendapat. Ayo berkelompok. Yang lain? Nah, untuk mengulang kembali, apakah kalian benar-benar sudah paham dengan materi yang tadi? Coba kamu jelaskan proses pembekuan darah. Lihat nih. Coba jelaskan bagian proses pembekuan darah ini. Pertama-tama trombositnya pecah, tromboplastin atau trombokinase, terus menjadi trombodin yang dibantu ion kalsium dan vitamin K menjadi trombin. Oke. Terus jadi prinogen dan membentuk benang fibrin dan terjadilah pembekuan darah. Kesimpulan pelajaran hari ini di mana proses pembekuan darah itu terjadi ketika diperhatikan di badan yaitu trombosit pecah nanti akan mengeluarkan enzim trombokinase atau enzim tromboplastin yang kemudian akan mengubah protrombin menjadi trombin dengan bantuan kalsium dan vitamin K. Kemudian trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin dan akan terjadi pembekuan darah. Kemudian golongan darah itu dibagi empat. Coba sebutkan teman-teman. A, B, C, anak-anak. Kali ini kita cukupkan materi sampai minggu depan. Jangan lupa pelajari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.